keluar, ya setelah itu keluar akan memunculkan respon imunnya. Di sana muncul itu kita tahu ya, ada yang sifatnya innate, ada yang sifatnya nanti memicu sel-sel untuk melakukan fagositosis melalui antigen presenting cell. Nanti akan beberapa lah di sini muncul ya, peran dari sel dendritik, peran dari sel makrofag akan sangat tinggi yang kemudian akan memicu serangkaian respon. Ya, serangkaian respon, baik itu adalah respon karena muncul suatu apoptosis, tisu injury, merilis beberapa kemokin yang memicu juga respon imun berikutnya lagi. Ya, kita kenal kemudian ada soal bagaimana kita banyak berkata tentang TNF alfa dan IL-6. Ya, kemudian kita juga bicara mengenai bagaimana inflamasum, piroptosis, ada IL-1 beta, IL-18 terusnya. Ya, ini semua akan memicu suatu orkestra yang mengarah pada terjadinya cytokine storm ini. Nah, sebagai gambaran titik ini adalah ternyata ada beda-beda respon dari masing-masing orang itu. Ada yang sakitnya itu viral load naik, langsung diikuti dengan respon dari interferon gamma sebagai satu innate immunity yang langsung melakukan perlawanan sehingga akhirnya virus segera turun. Segera turun, maka kita lihat ini gejalanya ringan, sitokin inflamasinya rendah, ya. Justru di sini limfositnya yang cepat naik karena segera terbentuk antibodi. Tapi pada yang berat ternyata virusnya naik tidak segera diikuti dengan respon dari interferon gamma. Sehingga akhirnya virusnya melonjak tinggi, memicu respon yang akhirnya menjadi berat, ya penyakitnya berat, inflamatori sitokinnya sangat tinggi, terjadi suatu cytokine storm, sementara limfosit sebagai satu upaya keadaptif dia menjadi lambat naik. Nah, di titiklah muncul suatu kemungkinan intervensi yang disampaikan misalkan dengan antiviral di tahap awal, kemudian ditambah di tahap berikutnya muncul ada yang menggunakan anti IL-6 misalnya. Ini adalah upaya-upaya kita untuk masuk menuju ke mengintervensi perjalanan penyakit dari COVID ini. Nah, ini juga benar memunculkan bagaimana kita mencoba apakah plasma konvalesen juga bisa memberi manfaat pada pasien COVID ini. Nah, ini dalam versi Indonesia kemarin saya ambil karena disajikan oleh Pak Menteri ya 27 Januari kemarin di Indonesia kan, tadi ada masa inkubasi bersama sebetulnya. Pertanyaan tadi sama, apakah TPK, apakah plasmapheresis, apakah IVIG, itu apakah efektif, kapan diberikan, seberapa, seterusnya adalah pertanyaan menarik untuk kita kaji. Bagaimana kan tadi, memang belum ada terapi yang betul-betul spesifik dan efektif terhadap COVID ini. Nah, ini ada soal yang plasmapheresis ya, beberapa sekali yang saya singgung dulu di awal. Ini ada pernah dicoba untuk MERS ya. Sekarang pertanyaannya apakah juga akan bisa kita coba pada SARS yang COVID-2 ini. Ini contoh kecil aja bagaimana upaya kita melakukan suatu cross section of extracorporeal filter. Nanti darahnya kita keluarkan, kita lakukan filtrasi di luar. Nanti sebagian yang kita harapkan kita saring, kita ambil keluar, sementara yang sudah bersih kita masukkan lagi. Itulah prinsip dasar dari suatu plasmapheresis. Ini dicoba juga, tapi masih laporannya masih variatif. Ada juga yang mencoba dengan monoclonal antibody, kita berikan baik dalam bentuk suatu IVIG misalkan, dengan harapan dalam membantu tubuh kita untuk mengintersepsi ikatan antara spike protein dari SARS-CoV-2 dengan reseptor di sel tubuh kita. Bahkan sekarang mulai muncul juga suatu hipotesis apakah mungkin kita memberikan secara profilaksis, yaitu memberikan monoclonal antibody pada pasien rawat jalan dengan satu kecurigaan COVID. Tapi itu semua masih dalam proses yang masih berlanjut, masih berkembang, jadi belum kita bahas panjang. Kali ini kita akan fokus pada mengenai plasma konvalesen. Plasma konvalesen bukanlah suatu metode atau modalitas yang baru, sudah mulai muncul sejak tahun 1850-an dan berkembang terus. Kemudian berlanjut lagi, agak turun ketika mulai ditemukan adanya sulfonamid dan penisilin, ya turun di sisi ini, tapi ketika kemarin kita mulai ada tahun 2000-an, beberapa emerging disease muncul, maka kembali ada upaya untuk menggunakan lagi terapi ini sebagai suatu alternatif di situasi pandemi biasanya. Nah, ini mekanisme yang dihipotesiskan untuk dapat kita harapkan bisa kita peroleh dari pemberian plasma konvalesen. Ya, ini dari plasma konvalesen orang yang sudah sembuh, diharapkan akan ada suatu antibodi spesifik terhadap SARS-CoV-2, ada faktor koagulan, ada anti-inflamatori sitokain, ada yang lain juga, yang harapannya adalah satu, bekerja secara antiviral. Harapannya secara antiviral diharapkan akan tadi mengintersepsi ikatan antara spike protein SARS-CoV-2 dengan S2 reseptor di sel tubuh kita. Kedua adalah dengan suatu immunomodulatory effect. Diharapkan dengan adanya kemampuan dari adaptive immunity ditambah dengan beberapa komponen yang ada dalam plasma orang sudah sembuh itu diharapkan membantu
proses tubuh kita untuk melawan cytokine storm maupun juga membantu pemulihan setelah kita bisa membersihkan virusnya. Itulah yang merupakan suatu harapan, dua mekanisme harapan dari adanya terapi plasma konvalesen ini. Nah, ini satu contoh dilaporkan kemarin di bulan Januari, ya Januari dilaporkan. Ini adalah menggambarkan bagaimana plasma yang diperoleh dari pasien-pasien yang dirawat COVID dengan gejala berat. Kebetulan dalam ini adalah gejala berat ya yang dipakai plasmanya. Dan coba diberikan juga kepada pasien dengan gejala berat juga dilakukan. Nah, sisi ini adalah menunjukkan korelasi antara adanya titer antibodi yang ada pada plasma konvalesen dengan deritralisasinya. Secara terlihat ini pada IgA ternyata ada korelasi yang cukup kuat bahwa semakin tinggi kadar atau titer antibodinya juga semakin tinggi kemampuan netralisasinya. Ini pada IgA, ini pada IgG yang kita harapkan menjadi sumber kita untuk melawan virus COVID ya, di mukosa untuk IgA dan di bagian lain dengan menggunakan IgG ini. Ini adalah gambaran kalau kita lihat beberapa komponen dari isi dari plasma. Ini ada di CSF, di MCSF, ada IL2, IL6, IL18, IL10 sebagainya. Ini ada perbandingannya menunjukkan bahwa ada kontribusi dari plasma konvalesen dari pasien yang semula COVID berat itu ketika diberikan kepada pasien yang juga mengalami COVID yang berat juga. Walaupun memang ya disimpulkannya masih hati-hati menyimpulkannya bahwa ini satu contoh saja. Sebenarnya ada beberapa poin kesimpulan tapi saya ambil sedikit contoh saja bahwa IL6 interferon gamma maupun IL6 rasio IL10 ternyata menurun pada plasma yang mendapatkan transfusi TPK tadi dibanding yang hanya mendapatkan terapi biasa. Artinya berarti kan akan menunjukkan bahwa proses body stocking-nya itu sudah lebih reda pada yang mendapat transfusi ini. Meskipun jurnal itu menyatakan memang may have, jadi baru may have therapeutic implication. Jadi memang belum berani menyimpulkan terlalu jauh karena masih dibutuhkan penelitian lebih jauh. Terutama di catatannya adalah pasiennya semula adalah pasien yang berat, sembuh, diambil plasmanya untuk pasien yang juga berat. Ini demikian catatannya. Nah, setelah itu muncul banyak suatu analisa, meta-analisis. Per 12 Februari itu ada 178 studi tentang plasma konvalesen yang tercatat di clinical trial ini yang resmi dicatatkan di sana. 29 studi sudah selesai, 18 baru berjalan, 92 baru perekrutan, 22 belum perekrutan, 2 studi dihentikan karena beberapa hal dan 2 studi dibatalkan. Ada juga beberapa meta-analisis. Contohnya ini misalnya, ini diterbitkan di Cochrane di bulan Oktober kemarin. Ya ini adalah satu kajian bahwa effectiveness and safety of convalescent plasma for people with COVID-19 are uncertain. Uncertain artinya belum dapat dipastikan. Maka dia mengatakan bahwa this review is being regularly updated as living systematic review. Artinya reviewnya akan terus berlanjut dengan data-data berikutnya. Nanti mendapatkan hasil yang lebih pasti. Demikian. Maka per 9 Oktober itu kesimpulan yang diambil baru menyampaikan bahwa either against for use. Jadi tidak mendukung, tetapi juga tidak melarang pemberian dari konvalesen plasma pada pasien COVID. Mengingat memang uncertain tadi, belum dapat dipastikan. Dalam laporan dalam buku di protokol tata laksana COVID yang terbit dari organisasi profesi di Desember kemarin, bunyi yang diambil seperti ini masih bahwa terapi itu masih dalam uji klinik. Ya, indikasi selama ini adalah pada pasien dengan kondisi berat, tetapi sekarang bergerak menuju ke uji klinik pada pasien dengan yang sedang atau berisiko menjadi berat. Jadi sedang atau berisiko menjadi berat itu yang sedang berjalan, itu yang ditunggu-tunggu hasilnya. Nah, kemudian ini ada beberapa meta-analisis juga, ini ada yang kami bagus. Terima kasih pada Dr. Yan Mardian ini, kami banyak mengumpulkan. Ini juga ada yang lain juga, misalkan dari Nivedita juga ada. Tapi dari dua ini ada yang bisa kita mudah sampaikan sebagai satu hampir sama ini, bahwa di awal-awal itu hasilnya adalah biasanya tidak ada perbedaan, tidak ada perbedaan atau yang sedikit perbedaan itu yang sering muncul. Ya, sering muncul di tahap-tahap awal itu, ya, sering muncul, ya. Nah, kemudian setelah masuk ke akhir-akhir 2020 dan masuk ke 2021 mulai agak ada perubahan. Yaitu misalnya di akhir 2020 bahwa terjadi peningkatan survival. Nah, ini kan menarik, terjadi peningkatan survival, ya. Kemudian ada lagi yang mengatakan bahwa
Di India misalkan, ini ternyata masih juga belum berhasil, ya. Tapi kemudian ada yang di Argentina menyebutkan bahwa ada manfaat kalau diberikan dengan titer yang tinggi secara dini, yaitu kurang dari 72 jam sejak timbulnya gejala, itu dapat mencegah perburukan. Nah, mencegah perburukan. Dan kemudian yang di Amerika Serikat juga hampir sama, bahwa dapat menurunkan angka kematian pada titernya tinggi pada pasien yang belum terpasang ventilator dan 3 hari pertama setelah diagnosis. Satu poin lagi tadi saya sedikit ketinggalan, mohon maaf. Poin yang ketinggalan tadi adalah ini, bahwa secara keamanan ternyata memang memiliki profil keamanan yang baik. Ini adalah yang walaupun secara efikasi belum terbukti, tetapi secara keamanan minimal masih dianggap baik. Yaitu kita lihat ini laporan yang di akhir 2020 memang setara dengan suatu risiko pada transfusi darah. Ini artinya setara, itu artinya tidak terjadi yang lebih berat pada penderita TBK ini risikonya dibanding pada yang dengan transfusi darah. Ini penelitian pada 5.000 bahkan sampai 20.000 pasien yang penerima plasma konvalesen untuk COVID ini. Nah, kemudian ini kita lihat, ini terbit kemarin di bulan Februari, ya baru awal Februari kemarin. Ini suatu upaya melakukan systematic review dan meta-analisis. Nah, didapatkan di sana memang mortalitas memang lebih rendah, walaupun di antara sekian yang diuji itu, di sekian studi ini justru ternyata ada 2 RCT yang tidak mendukung simpulan ini. Tapi secara umum gross-nya memang lebih rendah. Dan lebih baik pada perjalanan klinisnya lebih baik. Juga tidak ada perbedaan dalam hal length of stay. Ini yang terjadi. Maka simpulan dari meta-analisisnya adalah mortality benefit dengan pemberian plasma itu masih belum jelas, masih belum dapat disimpulkan. Walaupun memang ada harapan manfaat pada pemberian konvalesen plasma terapi untuk COVID. Ini terakhir yang saya baca di terbit Februari kemarin untuk plasma konvalesen ini. Nah, sekarang kita lihat beberapa catatan perkembangan menarik ini sekarang. Memang di luar soal hasil-hasil uji klinis tadi, kita ketahui bahwa kadar antibodi pada yang dengan gejala itu lebih tinggi daripada yang tanpa gejala. Ini sudah banyak disepakati. Semakin berat gejala, maka produksi antibodi juga semakin tinggi. Ini juga banyak disepakati di banyak laporan. Dan ini menarik juga, ada laporan lagi bahwa laki-laki kadar antibodinya lebih tinggi daripada wanita. Walaupun juga secara harapan prognosis juga laki-laki lebih buruk terus terang ya. Tapi ini secara antibodi terbentuk setelah sembuh itu memang lebih tinggi pada laki-laki. Usia lanjut ternyata entah bagaimana lebih tinggi daripada usia muda. Ini yang menarik, masih belum dapat dikaji betul mengapa berbeda. Justru pada usia lanjut ternyata antibodinya itu lebih tinggi daripada yang lebih muda. Pasien ranap lebih tinggi daripada rajal. Saya kira wajar kalau ini, tentu kalau bicara soal gejala. Antibodi rata-rata mulai menurun setelah 105 hari. Ya ini variatif ya laporannya ya, ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat, tapi rata-rata yang kemarin kami baca di bulan Desember atau Januari itu 105 hari. Nah, tentu ada yang lebih lama lagi, ada yang 8 bulan, karena tentu dia juga ada yang gejalanya berat, dia bertahan lebih lama. Tapi inilah gambaran sebagai upaya kita nanti menuju ke suatu kemungkinan melakukan screening terhadap calon donor plasma konvalesen. Perkembangan berikutnya juga ada apa yang ada di Amerika menarik. 23 Agustus 2020, FDA mengeluarkan EUA pada COVID-19. Ya, dengan suatu kekhususan pada hospitalized patient atau ranap. Tanggal 30 November menambahkan bahwa untuk suatu terapi plasma itu harus ada pengukuran IgG antibody ya sebelum kita memberikan suatu plasma konvalesen pada pasien, itu 30 November. Nah, 4 Februari kemarin ada lagi revisi dari FDA bahwa plasma konvalesen itu hanya boleh dilakukan dengan suatu titer antibody yang tinggi ya untuk pasien dirawat inap ya pada tahap awal atau early in the disease course, dan pada yang dirawat dengan suatu kondisi gangguan imunitas humoral. Ini adalah semakin dibatasi ya dengan perubahan terakhir kemarin di EUA tanggal 4 Februari 2021. Nah, berikutnya ini dalam FDA tersebut ada kata-kata bahwa based on assessment of this data, potential clinical benefit of transfusions of COVID-19 convalescent plasma in hospitalized patients with COVID-19 is associated with high titer unit administered early in the course of disease. Ini kunci yang diberikan di sana. Berarti adalah suatu pemberian dini, titernya tinggi di awal kasus dengan, nah ini kita menduga, berarti pada derajatnya paling jauh daripada sedang berat. Karena kalau memang gejala ringan tentu tidak dirawat di rumah sakit.
Nah, tentu yang rawat rumah sakit minimal adalah sedang dan cenderung ke arah berat. Nah, sekarang yang menarik adalah bagaimana kita lebih dulu bicara soal sedang berat ini dulu. Kalau kita lihat ini satu contoh terakhir laporan yang ada di awal Januari kemarin, yang tadi juga masuk dalam meta-analisis tadi, bahwa kalau diberikan dalam 72 jam setelah onset, ya maksimal 72 jam setelah onset, dengan gejala yang ringan, ya itu ternyata, dan usia lansia, kemudian pada usia lansia, kebetulan pada laporan ini, ternyata memberi reduksi risiko sebesar 73,3%. Walaupun dengan suatu ukuran titer yang medianya 1/3.200 ya medianya. Nah, ini memberikan suatu perbedaan. Nah, ini yang laporan terakhir yang memberi harapan manfaat pada TPK ini di awal Januari kemarin. Nah, sekarang kita lihat apa yang menjadi suatu kriteria disebut dengan sedang. Kalau di Inggris, National Health di Inggris, NIH ini update kemarin di Desember 17, 2020, disebut sedang itu adalah adanya bukti infeksi di saluran nafas bawah, ya, dengan suatu foto ronsen, dengan juga saturasi oksigen masih di atas 94%, dengan tanpa bantuan oksigen, tapi tanpa bantuan terapi oksigen, ya. Kalau yang sudah berat itu berarti sudah di bawah 94%. Ditambah lagi dengan nanti ada beberapa parameter lagi yang diukur dengan misalkan dengan gas darah, diukur dengan ini muncul juga respiratory rate-nya lebih dari 30 atau infiltratnya paru sudah meluas, ini adalah ciri-ciri yang berat. Nah, tentu berarti pada dua ini sedang sangat berat ini. Bagaimana di Indonesia? Kalau kita melirik pada buku Pedoman Tata Laksana COVID yang terakhir terbit di Agustus 2020, terakhir kemarin sempat diperbarui di akhir Desember, bahwa kalau sedang itu ukurannya hampir sama dengan Inggris tadi, ya, tetapi tanda kritis adalah pneumonia tidak berat, ya, dengan suatu ukuran SpO2, ya, itu masih di atas 93%. Ini kalau standar yang kita demikian ini. Jadi ada respiratory rate sesuai dengan usia masing-masing, ya, ada ukurannya. Kalau yang berat itu sudah di bawah 93% saturasinya. RR-nya sudah di atas 30, ya. Nah, ini sudah lebih banyak lagi yang menjadi indikatornya. Di sana tentu dari segi laboratorium kita juga bisa bantu nanti dari segi bagaimana gas darahnya. Tentu juga bantu kita untuk nanti apakah terjadi ke arah yang sudah gangguan di sana, baik compensated maupun uncompensated. Itu menarik. Nah, berarti inilah yang kalau dalam kajian tadi menjadi target yang tepat untuk indikasi pemberian dari plasma konvalesen. Tidak yang ringan dan tidak yang sudah terlanjur berat. Kan begitu, harapannya adalah sedang atau yang menuju berat. Itu yang menjadi target yang dalam beberapa orang tadi. Nah, kembali ke yang awal tadi, kalau melihat dari penyakit ini, kita menduga kemudian adalah titik ini kemungkinan. Tapi ini tentu adalah masih suatu estimasi, tentu masih diperlukan kajian dari teman-teman klinisi yang lebih rinci lagi betul bagaimana menandai titik yang kapan. Nah, tentu di segi laboratorium kita akan membantu nanti, misalnya katakanlah misalkan dengan beberapa parameter untuk menilai perburukan pada pasien atau impending ke arah buruk, itu kita lihat nanti mungkin dengan D-dimernya, mungkin dengan CRP-nya, beberapa lagi misalkan dengan gas darahnya, mungkin dengan elektrolitnya beberapa, atau misalkan sudah masuk dalam misalkan dengan SOFA-score misalkan, contoh aja begitu misalkan. Nah, ini berarti kita bisa membantu klinisi untuk pada saat kapan sebetulnya pemberian TPK itu masih indikatif sesuai dengan EUA FDA yang terbaru tadi. Kalau menggunakan yang disampaikan Pak Menteri tadi, barangkali ya kurang lebih di sini. Ini baru estimasi, bukan suatu baku. Tentu ini teman-teman klinisi, teman-teman intensivis yang lebih paham betul. Kita di laboratorium akan membantu apa yang diperlukan sebagai indikator untuk membantu penilaian. Mungkin ada beberapa scoring, ada beberapa juga ada. Kalau nanti kita melihat soal impendingnya ke arah mana, ini juga ada di laboratorium. Nah, dan ini apa yang menjadi juga kekhawatiran terhadap pemberian TPK adalah salah satu yang paling utama adalah kita khawatir terjadi yang namanya antibody dependent enhancement. Mengingat bahwa kalau kita memasukkan albumin, memasukkan plasma yang di sana ada antibody, maka tentu kita mengharapkan adanya suatu tercapai kadar yang cukup untuk membantu tubuh pasien tersebut melawan virus. Jangan sampai justru kita memasukkan antibody yang kalau nanti dia kurang, ini ya khawatir kemarin sempat muncul kekhawatiran bahwa bisa memicu AD ini. Ya, walaupun kalau bicara dari segi salah satu mekanisme di paling awal yaitu ikatan antara kompleks virus dan antibodi dengan Fc gamma reseptor 2 yang di makrofag itu sementara terbantahkan karena yang diikat adalah dengan 2B yang dia tidak sama dengan dengue. Dengue itu di 2A yang dia bisa replikatif, tapi kalau yang
SARS-CoV-2 ini laporan yang muncul sampai hari ini adalah berkaitannya dengan 2B dan itu di makrofag tidak berkembang. Jadi dia masuk makrofag dan nanti kemudian terjadi proses lisis seterusnya, tidak sampai memicu justru replikasi dan memunculkan inflamatori sitokain. Nah ini yang, tapi memang masih ada lagi 4 mekanisme lain ADE yang juga bisa kita harus perhatikan betul, yang itu semua berkaitan erat dengan soal antibodi. Nah kita berharap semoga dengan itulah salah satu yang kita duga menjadi alasan bahwa kita harus memastikan memberikan titer yang cukup pada plasma konvalesen kepada pasien supaya menghindarkan risiko ini. Nah, untuk itulah maka kita sekarang kembangkan penelitian, sudah tidak lagi bicara soal rapid yang sekedar reaktif non-reaktif ataupun ada semi kuantitatif, tapi kita masuk yang sudah kuantitatif, yang ini justru kita juga berusaha untuk mencari korelasinya dengan berapa dana investasinya, baik menggunakan PRNT sebagai bakunya ataupun menggunakan surrogate-nya sebagai pseudovirusnya yang membantu kita bisa melakukan uji dentalisasi tanpa harus menggunakan kultur virus yang hidup. Nah, ini beberapa poin penting dari FDA, EUA FDA tanggal 4 Februari kemarin. Pertama, tetap menegaskan bahwa bagaimanapun itu tetap suatu produk uji klinik, ya, bukan sesuatu yang sudah diberi izin untuk satu terapi. Jadi ini adalah uji klinik. Nah, berdasarkan laporan tadi, mengulang di depan tadi, maka poin yang penting adalah setelah tadi bicara soal kapan diberikan, kita juga sekarang bicara mengenai hanya menggunakan plasma dengan titer antibodi tinggi. Ya, kemudian diberikan pada pasien dengan fase dini sebelum gagal napas dan sebelum mendapat ventilasi mekanik. Ya, pasien dengan gangguan sistem imun atau tidak mampu produksi, jadi impair hormonal immunity, ya. Dan ada ini yang penting, penetapan kit-kit tertentu yang diberi rekomendasi dari FDA untuk suatu ukuran kelayakan antibodi, titer antibodi yang layak diberikan kepada pasien untuk tujuan TPK. Nah ini kemarin muncul tabel seperti ini dari FDA. Saya tidak tutupi mereknya karena memang ini dari FDA juga seperti ini. Jadi bukan berarti kami endorsing merek apapun, tapi ini adalah memang di FDA di startup juga seperti ini. Nah ini ada yang masih bersifat menggunakan suatu rasio indeks, ya baik SC maupun S per CO. Ada yang masih menggunakan ELISA dengan rasio. Ada juga sudah mulai muncul dalam bentuk titer. Misalkan ini ada satu yang sudah dari Kantaro ini. Ada juga satu lagi yang dari Rosi ini sudah muncul dalam bentuk suatu titer. Nah ini agak memudahkan bagi kita kalau nanti kita harus bertanya mengenai bagaimana hubungannya dengan suatu pemeriksaan dari antibodi kuantitatif. Disampaikan oleh FDA bahwa kalau memang menggunakan selain yang di sini, maka harus dilaporkan dulu ke FDA untuk mendapatkan pengujian, otorisasi apakah itu dapat terima atau tidak. Ini adalah bahasa FDA begitu. Tentu kalau kita belum punya seperti ini di Indonesia, tapi ini yang dipakai FDA. Ya, hanya bisa diberi label high titer lah yang boleh diberikan kepada pasien. Nah, menghadapi ini pula, beberapa tadi sudah mulai mencoba untuk melihat bahwa kita masih terkendala pada bagaimana menyatukan soal standar. Jadi sebelum kita bicara mengenai berapa kadar yang protektif atau kadar yang tepat, baik itu untuk suatu kepentingan proteksi terhadap infeksi perorangan maupun untuk kepentingan calon donor tadi, kita masuk tahap awal dulu adalah standar tentang satuan dulu. Nah kemarin di tanggal 17 itu Desember sudah ada dari WHO membuat suatu satuan yaitu BAU, Binding Antibody Unit per Mililiter. Nah ini ada beberapa yang sudah melakukan konversi. Saya ngambil yang memang ada dalam FDA tadi, jadi mohon maaf bukan apa-apa karena memang di sini ada, saya carikan aja, bukan karena apa-apa. Nah ini ada yang konversinya adalah 0,972, jadi dikalikan 0,972. Ada juga yang mendapatkan konversi adalah 3,2. Ini masing-masing tentu karena memang beda, metodenya beda-beda. Jadi ini sekarang sedang berusaha dicarikan satu reference standar dari WHO sehingga nanti semua bisa mendapatkan, mau diperiksa dengan metode apapun, kita mendapatkan angka yang dapat dipegang sama. Kalau sekarang berarti otomatis kita tanya dulu nih, ini pakai yang mana, sehingga nanti kita harus tidak boleh salah. Kalau anak antar kit bisa saja masih beda-beda angkanya. Nah, catatan penting yang ditekankan juga oleh FDA tadi adalah COVID-19 convalescent plasma should not be considered a new standard of care. Belum menjadi suatu standar baru terapi. Karena semua masih dalam uji klinik, ya. Dan karena memang data klinisnya masih terbatas, ya, masih diperlukan suatu penelitian yang sifatnya RCT. Jadi RCT yang lengkap sehingga kita bisa mendapatkan data lebih lengkap. Untuk itu, memang kepada rumah sakit diharapkan dapat mengedukasi pasien bersedia bukan dipaksa, bersedia untuk terlibat dalam uji klinis tersebut sehingga kita bisa mendapatkan data yang lengkap, lebih lengkap lagi.
Meskipun begitu, kita ini sedikit yang di Indonesia dulu. Ini perkembangan di Indonesia. Sebetulnya sudah ada EUA dari BPOM, dari uji klinik juga sejak bulan April tahun 2020 sudah juga disampaikan tentang harus ada kriteria yang jelas, indikasi timingnya itu juga harus jelas. Nah ini kemarin ada surat di tanggal 28 Desember kemarin, ya ini mendorong supaya uji klinik di rumah sakit dapat diberikan supaya datanya semakin banyak, ya karena datanya belum cukup. Ini beberapa catatan ya bahwa intinya adalah pasien itu kalau bisa sebelum ketika dirawat itu sudah dicoba untuk dibujuk nanti menjadi donor, bukan dibujuk, diedukasi untuk bersedia, bukan dibujuk, mohon maaf salah kalimat saya, diedukasi dengan baik supaya paham bahwa memang diperlukan suatu donor, calon donor TPK. Nah ini perkembangan juga kemarin dari Pak Wamenkes dari Kamis kemarin disampaikan bahwa waktu itu baru terkumpul 103, jadi masih kurang. Maka sekarang diusahakan tahun 2021 ini bisa lebih banyak lagi. Karena itulah kemudian waktu itu pemberian indikasinya adalah pada orang yang gejalanya berat. Nah, sekarang dipertimbangkan untuk lebih dini pemberiannya. Ya, hasilnya memang 95% waktu itu adalah subjeknya pasien yang kondisi berat. Ya, onset gejalanya lebih lama dan lebih dari 8 hari. Padahal dalam beberapa kajian meta-analisis memang mestinya maksimal itu 8 hari. Bahkan kemarin semakin kecil semakin diperpendek menjadi maksimal 3 hari sejak onset kan gitu. Ini pertimbangannya. Nah, untuk itu melengkapinya maka banyak rumah sakit sekarang mendapatkan dropping alat. Nah, termasuk ini rumah sakit Terpumardi juga mendapatkan ya dropping alat ini beberapa di rumah sakit yang Jateng dan DIY saya kotai sendiri sekarang sedang didorong untuk melakukan suatu uji klinik. Nah, di rumah sakit seperti ini tentu memudahkan pasien karena ada uji klinik ya, tentu beda dengan suatu situasi yang kadang menimbulkan masalah di mana pasien merasa kok harus bayar, ini di beberapa tempat saja ya, itu kan terjadi karena rumah sakitnya memang tidak masuk dalam lingkup di uji klinik ini. Ya, uji klinik tentu itu harus disampaikan sebagai uji klinik sehingga pasien tidak boleh dibebani biaya kalau satu uji klinik ya. Nah, jadi catatan yang kami sampaikan semoga tidak terlalu mundur waktunya. Pasien harus diedukasi bahwa TPK adalah dalam koridor uji klinik, belum merupakan satu terapi standar. Sehingga pasien sadar bahwa ini bukan suatu terapi standar, ini masih uji klinik dengan segala konsekuensi dan komitmennya. Keputusan pemberian TPK adalah pertimbangan klinis antara manfaat dan risiko oleh dokter yang merawat pasien. Bukan dalam hal ini, mohon maaf, bukan pasien dan keluarga yang menentukan. Ini juga membuat kita harus hati-hati kalau tidak terjadi nanti screeningnya menjadi susah karena banyak yang datang ternyata tidak memenuhi persyaratan tadi. Laboratorium berperan penting pada TPK. Sejak dari asesmen pasien dalam menilai suatu indikasi pemberian TPK, screening calon donor, penyiapannya nanti ini akan Dr. Kunti akan jelaskan dengan sangat jelas nanti, dan monitoring terapi. Itulah peran laboratorium. Diperlukan banyak data lagi untuk menilai lebih tepat peran dan manfaat TPK, termasuk untuk mengkaji titer antibodi dan daya sterilisasi yang optimal. Tadi FDA memberikan suatu ancer-ancer yang menjadi dasar di Amerika, itu bisa kita jadikan pegangan saat ini, tapi tentu masih diperlukan lagi, nanti data lebih banyak lagi supaya nanti ketemu betul. Karena kita juga belum tahu nanti apakah mudah mencari calon donor yang memenuhi kriteria yang sebagaimana dalam EUA FDA tadi. Demikian yang dapat kami sampaikan untuk nanti kita menuju ke diskusi. Kami kembalikan, matur nuwun, Dr. Dia. Baik, terima kasih Dr. Tonang, sangat jelas sekali ya, sangat up to date dan sangat lengkap sekali. Terima kasih untuk paparannya Dr. Tonang. Kami ingatkan kepada para peserta, silahkan menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat dengan menuliskan nama, institusi asal, dan pertanyaan ini ditujukan kepada siapa? Ini silahkan, ini kami lihat kolom chatnya masih belum ada pertanyaan ini. Dipersilahkan untuk disampaikan di sini. Kemudian mari kita simak untuk pembicara kedua. Ini Dr. Kunti Dewi Saraswati, Magister Kesehatan, Spesialis Patologi Klinik. Beliau ini merupakan konsultan PMI Surakarta, kemudian dokter spesialis patologi klinik di Rumah Sakit Bung Karno. Beliau juga dosen luar biasa di Prodi Patologi Klinik Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret. Kami persilahkan Dr. Kunti ini akan menyampaikan materi dengan judul plasmaferesis, teknik dan indikasi. Waktu 30 menit ya, Dr. Kunti. Monggo.
Ya, terima kasih Dr. Maria selaku moderator. Selamat siang dan salam sejahtera Ibu, Profesor, guru saya dan juga teman sejawat. Tadi mungkin Dr. Tona sudah menjelaskan secara detail ya, karena kebetulan kita sudah kedua kalinya di kolaborasi bersama Dr. Tonang. Karena kebetulan saat ini kami harus menjelaskan terkait teknis dan indikasi. Sebenarnya memang ini bukan sesuatu yang baru, kan hampir semua sekarang rumah sakit sudah menyiapkan, terutama rumah sakit pemerintah. Kami awalnya memang bersyukur karena diberi kesempatan untuk bekerja sama, itu diawali dari tugas dari Kemendistek bersama dengan Rumah Sakit Muardi, kemudian juga sempat kami juga bersama-sama dari Rumah Sakit Klaten, dan kami juga menyadari begitu tidak mudahnya untuk menyiapkan plasma konvalesen. Jadi ini yang kita mau share di sini, bagaimana penyiapan kami untuk plasma tersebut. Di awal tadi memang sebenarnya untuk plasmaferesis yang mau kita sampaikan, tadinya kita ada dua nih Dokter Tonang, awalnya plasmaferesis terkait plasma konvalesen dan plasmaferesis yang saat ini kami pemahamannya adalah plasma exchange ya, terapi seperti itu. Saya akan sampaikan sekilas saja karena memang terus terang kami selain menyediakan plasma konvalesen, karena kami juga pernah dimintain bantuan yang meskipun saat ini masih dalam proses penelitian terkait penyiapan plasma exchange untuk terapi, ya seperti itu. Saya kira ini kita langsung saja ya, karena memang proses-proses yang sudah kami lakukan ya sama seperti yang tempat lain, rumah sakit maupun unit donor darah yang lainnya. Kami di awal memang masih susah sekali. Jadi awal-awal dari penyediaan plasma konvalesen ini, ibarat kata dari semua yang sudah kita kumpulkan sekitar 20-25, kita baru ketemu 3 calon pendonor yang sudah lolos untuk persyaratannya. Jadi, kemudian sudah kita lakukan pemeriksaan lanjutannya seperti itu. Ini hal yang mau kita sampaikan. Sekilas saja sebelum kita masuk ke plasma konvalesen, kita mau mengatur untuk terapi plasma exchange mungkin akan kami lewati sekilas, karena tadi awalnya kita bercerita, saya hanya menyampaikan bagaimana proses dan penelitian yang sudah dilakukan juga di Solo. Kami dari PMI Surakarta diminta untuk membantu. Kalau istilahnya Dokter Tenang, mungkin karena prajurit nih Dok, kami bisa mendapatkan ilmu karena selaku prajurit di mana-mana justru kita dapat ilmu. Ada tugas untuk menyiapkan terapi plasma exchange tersebut. Seperti yang kita sekilas saja kita sampaikan yang sudah kita lakukan. Di awal-awal kami sudah kurang lebih mungkin 7-8 kali ya mengunjungi rumah sakit pasien-pasien yang saat ini memang tidak diberikan terapi plasma konvalesen, tetapi ada pemberian terapi plasma exchange tersebut ya. Tentu ada persiapan untuk pasiennya sendiri dengan syarat-syarat kondisi pasien, kemudian pemeriksaan hematologi, kemudian juga pemeriksaan albumin dan sebagainya, kemudian penyiapan alat-alatnya, dan juga demikian juga persiapan untuk penyediaan atau proses pengambilan plasma tersebut. Seperti yang kita sampaikan, untuk terapi plasma exchange sendiri yang sudah kami bantu, kami hanya bagian kecil untuk yang membantu. Di situ ada beberapa penyiapan, termasuk yaitu antara lain bahwa pengambilan plasma di sini dilakukan 1 sampai 1,5 kali untuk total plasma volume. Kemudian diberikan juga cairan substitusi atau pengganti berupa cairan fluid. Itu mayoritas sekarang yang digunakan adalah albumin 5%, kemudian ditambahkan juga dengan cairan NaCl ya, sesuai dengan volume yang sudah dikeluarkan, seperti itu. Nah, ini yang sudah kami lakukan juga, bahwa apapun yang kami persiapan itu memang tidak mudah untuk proses pada pasien COVID di kondisi di ruang ICU, kemudian juga di ruang isolasi. Untuk mendapatkan tindakan plasma exchange ini, salah satu kendalanya adalah bagaimana akses itu mudah didapat atau tidak. Ini juga pengalaman kami, hampir kurang lebih 4-5 jam harus di dalam ruang isolasi untuk bisa mendapatkan atau memperlancar akses untuk tindakan plasma tersebut. Ya, seperti itu. Saya kira untuk yang ini saya ingin loncat lagi, kemudian juga bagaimana ini juga bisa menjadi acuan juga bagaimana volume plasma yang diambil, baik tindakan untuk terapi plasma exchange maupun untuk terapi plasma konvalesen ini bisa didapatkan. Edukasi juga kepada masyarakat, mereka terkadang khawatir karena mereka belum paham bahwa pengambilan plasma, baik plasma konvalesen maupun terapi plasma exchange ini sudah diperkirakan sesuai dengan total blood volume dan juga total plasma volume ya, seperti itunya.
Kemudian untuk baik laki-laki maupun perempuan, yang memang di sini disesuaikan juga untuk tindakan-tindakan plasma konvalesen yang kami juga sudah siapkan. Ada pembedaan berat badan karena memang untuk total blood volume berbeda antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan formula yang ada. Demikian juga untuk volume pengambilannya. Demikian juga untuk penggantian cairan setelah nanti plasma dari pasien dengan saat ini yang sudah pernah dilakukan adalah pasien COVID. Ya, untuk penggantian cairan kulitnya albumin juga diperkirakan dengan volume yang akan diambil, kemudian juga dikalikan atau dibagi dengan 12,5 gram dari masing-masing satu botol albumin yang berisi 12,5 gram albumin, kemudian nanti akan dikalikan dengan jumlah berapa mili yang akan digantikan untuk mengganti plasma yang sudah diambil, ya seperti itu. Jadi adalah monitoring yang kita lakukan juga setelah nanti ada penggantian dengan albumin, kemudian ditambah juga dengan cairan fisiologis HCl 0,9%, sesuai dengan volume exchange dikurangi dengan jumlah albumin yang sudah disediakan untuk kita. Gitu. Ini adalah monitor yang kami lakukan juga. Di situ tentu pada waktu proses ini juga ada dokter penanggung jawab juga yang selalu menemani pada proses plasmaferesis untuk pasien COVID. Ya, seperti itu dengan plasma exchange. Itu. Ini adalah gambaran bagaimana pada waktu itu proses kami membantu di ruang isolasi, ya, seperti itu. Dan yang memang kami belum mendapatkan hasil sampai sejauh ini karena memang penelitian ini belum selesai. Dan memang sekilas infonya menyatakan bahwa penelitian untuk plasma exchange pada pasien COVID ini hasilnya baik, tetapi secara detail memang kami belum mendapatkan, dan nanti mungkin kalau penelitian sudah selesai, kami juga tentu akan mendapatkan hasil tersebut. Kemudian untuk proses tugas kami yang kedua, yang selain membantu untuk plasma exchange atau terapi plasma exchange, kami harus menyediakan plasma konvalesen, ya, meskipun sekarang mungkin Rumah Sakit Muardi juga sudah bisa menyediakan sendiri, dan juga beberapa rumah sakit, tetapi kami tetap harus melanjutkan tugas kami di PMI karena permintaannya tidak semakin menurun tetapi semakin banyak. Kemudian juga demikian bahwa kemudian beberapa yang kami lihat permintaan plasma ini lebih banyak adalah keluarga pasien yang menyatakan atau memintakan pada kami karena kami memang tertulis di situ sebagai narahubung. Beberapa yang kami lihat terkadang pasien-pasien ini mungkin seperti tadi sampaikan Dr. Tonang sebenarnya untuk indikasinya dengan kondisi-kondisi dulunya ya moderate dan severe, tapi dengan protokol yang terbaru sebaiknya diberikan ke awal itu lebih bagus hasilnya. Ini yang membuat kami juga harus ekstra hati-hati dan juga ekstra harus sungguh-sungguh lagi menyiapkan karena memang ada beberapa keluarga yang merasa bahwa dokter belum meminta tetapi kami sudah inden dulu. Ini yang bagi kami bahwa apapun yang kami keluarkan untuk penyiapan plasma konvalesen, syarat utamanya adalah surat permintaan dari dokter yang merawat. Mungkin ada keluarga yang merasa bahwa menyampaikan bahwa keluarganya sudah dalam kondisi yang berat, kritis, dan sebagainya. Tetapi selama surat pengantar dari rumah sakit belum kami terima, kami memang tidak bisa menyediakan karena sesuai dengan protokol yang sudah ditentukan. Ya, seperti itu. Kemudian kita sampaikan juga ada beberapa yang merasa bahwa agak kesulitan, ya bahkan mungkin karena luar kota sampai meminta kami di Solo juga demikian kita meminta juga di wilayah sekitar Solo, ya biasanya adalah di daerah Klaten, kemudian juga Semarang, bahkan jauh-jauh sampai ke biasanya yang paling banyak di RSPAD ya karena memang kebetulan di RSPAD menyediakan plasma dalam jumlah banyak, kemudian juga di unit donor darah yang ada di Tangerang, jadi kami kerjasama. Kalau memang kami menyadari bahwa saat ini antrian atau stok kami memang masih terbatas, antriannya sangat banyak, ya kami sampaikan kalau bisa mencari di tempat lain akan kami bantu. Ya, jadi selama ini kami sebagai narahubung, kalau misalkan selama ini ada kesulitan kami bisa bantu, mana yang kami kenal akan kami sampaikan untuk sama-sama mempermudah pelayanan plasma konvalesen. Ya. Meskipun di awal disampaikan ini adalah terapi tambahan, tetapi sekarang eranya sepertinya sudah menjadi terapi yang dicari-cari oleh siapapun. Jadi, seperti itu. Kemudian untuk kami sendiri dari PMI untuk menyiapkan plasma konvalesen tentu sesuai dengan persyaratan yang ada.
sama seperti persyaratan nasional dari Kemenkes maupun Kemenristek, cuma memang ada sedikit perbedaan yang mungkin dengan Kemenristek karena untuk uji klinis, tapi sekarang untuk kami sudah menyiapkan plasma ini untuk pelayanan secara umum, ya seperti itu. Yang tentu sebagai syarat untuk pendonor plasma konvalesen dia adalah penyintas COVID yang sudah pernah terpapar COVID dengan hasil PCR positif, ya tentu seperti itu. Nah ini yang juga masih menjadi kendala. Ada beberapa yang merasa bahwa dulu merasa positif, tetapi hasilnya ternyata kelupaan atau mungkin hasilnya tidak diberikan. Nah ini juga kita akan kesulitan juga ya karena terus terang untuk hasil PCR ini sebenarnya diharapkan menjadi bukti bahwa beliau sudah pernah terpapar oleh COVID ya seperti ini. Dan kemudian kalau terkait tentang setelah dia dinyatakan sembuh ya, nah ini juga demikian juga bahwa memang persyaratan harus ada hasil PCR yang negatif, tetapi memang tidak mudah, bahkan kurang lebih berapa persen yang kebanyakan mereka yang kita sampaikan tadi ya mungkin kalau secara teorinya bahwa mereka yang dirawat dengan kondisi berat itu mempunyai antibodi yang tinggi, tetapi beberapa yang kami dapatkan ternyata orang tanpa gejala pun ada yang dengan antibodi yang tinggi juga. Nah akhirnya juga kami memang sedikit agak susah juga karena untuk data-data seperti hasil swab negatif ini rata-rata mereka bilang kami tidak dapat hasil swab negatifnya seperti itu. Kami dapatnya surat selesai masa isolasi dari puskesmas karena kami OTG. Nah ini juga masih menjadi perbincangan juga. Kemudian dengan hasil yang negatif tersebut selalu kita sampaikan masih perlu waktu menunggu 2 minggu lagi untuk boleh dipersiapkan sebagai calon pendonor plasma konvalesen. Ini adalah kondisi di mana mungkin yang sama dengan kondisi-kondisi yang didapatkan di tempat pelayanan plasma yang lainnya. Selama 14 hari ini rata-rata yang kami dapatkan kurang lebih hampir permintaan yang masuk untuk melakukan screening dengan hasil yang kami dapatkan kurang lebih 70%, sekitar 60-70% yang lolos. Ya, sekitar 40% memang rata-rata tidak lolos dan mayoritas di sini adalah antibodi pemeriksaan pada waktu awal-awal kami memeriksa dengan antibodi kualitatif di awal ya karena terus dengan persyaratan yang masih dengan titer seperti 320 atau titer seperti 160 ini memang tidak mudah bagi kami ya sudah kita lakukan bahkan kita juga sudah konsultasi di awal sebelum muncul kuantitatif ya kita masih menggunakan untuk kualitatif antibodi yang kualitatif ya seperti itu otomatis dengan ECLIA juga. Ini kami dapatkan bahwa rata-rata pada waktu awal-awal setelah 14 hari masih IgM-nya positif ya seperti itu. Ya, dan ini ya kurang lebih saya sampaikan tadi kebanyakan kurang lebih 40% kami tidak bisa mengambil. Ya, jadi akhirnya donor sukarela yang tersedia ada di PMI Surakarta memang baru bisa mencukupi kurang lebih 60%, 60 hampir 70 ya seperti itu. Yang sisanya masih dari keluarga yang harus menyediakan dan itu juga sedikit juga harus membebani keluarga ya seperti itu. Kemudian persyaratan yang lainnya sama ya untuk pria karena ini proses untuk pengambilan plasma konvalesen adalah dengan proses aferesis. Jadi untuk berat badan pria adalah 55, untuk wanita adalah 60, untuk wanita juga yang belum pernah hamil atau melahirkan. Kemudian juga usianya memang di awal pada waktu awal-awal kita dengan Kemenristek tertulis 18, tetapi sekarang sudah sesuai dengan standar 17 sampai 60 tahun dengan donor yang pertama kali mengikuti aferesis ini adalah 50 tahun seperti itu. Tentu ada informed consent tersendiri sebelum pendonor ini mau mendonorkan ada informed consent kesediaan calon pendonor untuk mendonorkan plasmanya, jadi seperti itu. Dan persyaratan yang berikutnya tentu di awal setelah kita lakukan edukasi kemudian juga kita lakukan pemberi penjelasan kepada calon pendonor. Akan kita akan ambil sampel, ya kebetulan memang kalau kita melihat sampel-sampel yang diambil lumayan banyak, ya, jadi nanti akan kita gambarkan karena sampel-sampel yang diambil lumayan banyak, tentu ada tempat yang nyaman untuk mereka tidak takut karena sampelnya tidak hanya sekali, mungkin harus butuh sampel EDTA dan juga plain, ya sejumlah mungkin ada yang 8 tabung seperti itu. Kalau salah satu dari pemeriksaan kami di awal pemeriksaan antibodi ini sudah lolos, barulah akan kita lanjutkan dengan pemeriksaan lainnya, pemeriksaan infeksi menular lewat transfusi darah ya dengan
CLIA maupun nucleic acid testing atau NAT, ya. Dan ini perlu waktu yang lumayan agak lama, yang terkadang keluarga pasien atau calon pendonor merasa bahwa kok prosesnya lama, bahkan diinformasikan 2-3 hari. Jadi itu yang kalau disampaikan kok prosesnya sampai 2-3 hari, sebenarnya bukan 2-3 hari, karena memang kita perlu waktu, apalagi kalau membawa donor keluarga, ya. Jadi proses untuk pemeriksaan antibodi juga perlu waktu, kalau dia cocok, kalau tidak cocok harus ganti lagi, kemudian NAT-nya juga perlu 6-7 jam. Jadi kemudian kemungkinan keesokan harinya si calon pendonor ini baru kalau misalnya lolos baru bisa kita beritahu, kemudian akan kita jadwalkan ya di situ, kan memang kebetulan di PMI Solo kita punya 3 mesin ya untuk mesin apheresis, jadi dan hampir setiap hari itu ada kurang lebih 10 tindakan apheresis, jadi perlu waktu tersendiri ya, seperti itu. Yeah. Ini adalah gambar proses penyediaan, ya di awal adalah konsultasi, termasuk tadi ya verifikasi data, kemudian juga semua persyaratan harus terpenuhi di awal, ya seperti itu oleh dokter yang melakukan seleksi di unit donor darah PMI Kota Surakarta. Kemudian juga dilakukan pemeriksaan seperti biasa, vital sign-nya untuk tekanan darah, kemudian juga kadar hemoglobinnya, ya kita lakukan juga di proses di seleksi awal. Kemudian akan dilakukan pengambilan sampel ya seperti ini, dan ini kelihatan memang seperti di proses donor darah karena terus terang pengambilan sampelnya juga lumayan banyak, jadi kita menempatkan di posisi di posisi seperti pendonor ya, biar dia untuk calon pendonor tidak takut ya seperti itu, karena perlu kurang lebih 6-8 sampel yang dibutuhkan seperti itu. Yeah. Ya, ini mohon maaf. Nah, ini adalah yang selalu kita sampaikan kepada pendonor. Proses-proses ini sejak di awal memang kami harus lakukan terkait untuk penyediaan plasma konvalesen. Ya, harus ada bagaimana titer antibodinya terhadap SARS-CoV itu harus kita lakukan. Kemudian juga dilakukan screening, kemudian juga konfirmasi golongan darah, dan juga dilakukan pemeriksaan screening antibodi golongan darah, ya, dan juga demikian proses infeksi menular lewat transfusi darah dengan CLIA maupun NAT, kemudian juga hematologi rutin, ya. Dan ini salah satu juga yang perlu kita sampaikan di beberapa calon pendonor yang kami dapatkan yang juga yang lainnya lolos, ada beberapa yang hasil hematologinya masih belum memenuhi syarat. Ya, meskipun pendonor merasa tidak pernah ada keluhan apapun, yang kami dapatkan adalah seperti itu. Jadi masih kita lakukan penundaan, ya. Jadi kita memang selalu edukasi. Selama calon pendonor ini masih bisa kita harapkan untuk bisa diambil, akan kita edukasi ulang. Yes. Kita tunda barang 5 beberapa minggu ya. Sejak awal pada waktu memang kami sampaikan bahwa calon pendonor tidak bisa diambil, ya, tetapi untuk yang lain-lainnya saat itu masih ada harapan, termasuk kalau kami saat ini masih menggunakan untuk yang antibodi IgM-nya masih positif, akan kami lakukan penundaan ya 1-2 minggu, kemudian diharapkan nanti pendonor datang lagi ya untuk kami ulang untuk pemeriksaan titer antibodinya seperti itu. Nah, ini adalah gambaran bagaimana proses pengambilan plasma konvalesen yang mungkin perlu kita edukasi dan kita jelaskan kepada masyarakat, karena beberapa dari mereka calon pendonor ini memang belum pernah sama sekali melakukan donor darah. Ya. Ada beberapa juga merasa bahwa kok melihat alatnya, orang melihatnya seperti alat hadi juga. Ya. Jadi ini perlu kita jelaskan, dan faktanya memang ternyata prosesnya sebenarnya tidak terlalu lama ya. Hanya kurang lebih 1 jam ya seperti itu, dan rasanya bisa tenangkan bahwa dengan pengambilan ini tidak mengganggu kesehatan, dan juga sudah kita lakukan antisipasi termasuk bagaimana kalau terjadi gangguan karena sitrasnya pada awal sebelum pengambilan plasma konvalesen ini, pendonor sudah kami berikan konsumsi minuman yang mengandung kalsium ya seperti itu. Ya, dan kenyataan memang tidak banyak yang mengalami gejala-gejala seperti
kesemutan dan sebagainya. Ya memang biasanya rata-rata mereka cemas karena belum pernah donor darah dan tiba-tiba melakukan proses donor darah dengan proses aferesis seperti itu. Ya, jadi ini adalah penyiapan yang sudah kami lakukan di UDD PMI Kota Surakarta, baik yang bekerja sama dengan rumah sakit maupun MUARDI maupun rumah sakit di Klaten yang di awal seperti itu, maupun untuk penyediaan plasma kami di rumah sakit di luar Solo. Jadi kami memang tidak membatasi wilayah, selama memang stok itu tersedia, kami saling bekerja sama dengan unit donor darah lainnya maupun rumah sakit yang lainnya, karena sama-sama tugas kemanusiaan untuk menyediakan plasma konvalesen tersebut. Seperti itu. Kemudian ini adalah gambaran bagaimana kami juga harus menjelaskan kepada keluarga pasien juga, karena memang plasma konvalesen ini kami simpan dalam bentuk FFP. Jadi ini yang tidak mudah juga. Kalau di tempat di luar kota, memang kami harus sampaikan juga untuk penyimpanannya nanti tetap harus disimpan di dalam freezer, dan pembuatan kami memang dengan kontak freezer sudah kita jelaskan proses waktu. Pada waktu mereka habis donor tidak langsung diambil, tapi proses kami lakukan dulu, karena untuk nanti kalau misalnya dibawa dalam jarak jauh juga masih dalam bentuk aman, ya seperti itu. Nanti kemudian akan dilakukan pencairan atau towing di pelayanan darah yang tersedia, baik apakah itu rumah sakit atau unit donor darah yang terdekat. Dan kita sampaikan juga apabila mereka tidak ada fasilitas seperti itu, pasca pencairan plasma-plasma ini akan hanya bisa bertahan sekitar 4 jam. Ya, jadi ini yang perlu hati-hati untuk permintaan yang jarak jauh. Kalau memang memang belum diperlukan sekali, ya monggo dikoordinasikan dulu bagaimana biar plasma konvalesen ini masih dalam kondisi tetap stabil baik pada waktu diberikan. Ya, karena terus yang selalu kita sampaikan, kalau plasma ini sudah dicairkan tidak bisa dikembalikan lagi, ya seperti itu, karena akan terpengaruh dengan kualitas dari plasma konvalesen itu sendiri. Ya, seperti itu. Ya, saya kira begitu apa yang sudah bisa kami sampaikan. Ini adalah bentuk sharing bagaimana pelayanan dan penyiapan plasma konvalesen yang dilakukan dari UDD PMI Kota Surakarta. Terima kasih. Waktu kami kembali. Baik, terima kasih Dr. Kunti. Pemaparannya sangat lengkap sekali ya. Secara detail, teknis, bagaimana sih pengambilan dari plasma konvalesen ini. Tadi persyaratannya juga sangat lengkap disampaikan Dr. Kunti dengan gambar-gambarnya yang sangat memberi pencerahan. Saatnya ada sesi tanya jawab. Pada sesi tanya jawab ini sudah cukup banyak chat-chat yang masuk di sini menyampaikan pertanyaan. Kami sampaikan ke beliau menanyakan apakah sudah ada data tingkat keberhasilan atau kegagalan pasien COVID-19 yang diberikan TPK khususnya di Solo atau khususnya umumnya. Apakah kegagalan disebabkan karena Dr. Tonang? Dr. Tonang. Maaf, terima kasih. Sebetulnya kalau data di MUARDI itu yang paling tahu Dr. Diah ya, tapi tidak apa-apa. Saya punya sedikit data yang pernah disampaikan oleh tim MUARDI terkait dengan ini. Memang di MUARDI sempat berjalan pemberian dari TPK ini. Waktu itu sudah dilaporkan untuk sebanyak 16 tambah 27 tambah 1 44 pasien. Itu memang yang banyak itu antara sedang dan berat. Yang paling banyak kelompok berat memang. Dalam kajiannya memang dari 69 pasien 69 pasien itu yang ada di
Di kelompok berat, sembuhnya 27, yang meninggal 4. Sementara yang kelompok sedang, ini sembuhnya 16, dan tidak ada yang meninggal. Kalau yang kritis memang berat, karena di kritis itu 14 meninggal, satunya sembuh. Ini semua yang mendapat TPK. Ya, seperti itu gambarannya. Nah, bahwa apakah itu juga berkaitan dengan soal, ini soal bagaimana donornya, ini tentu perlu kajian lebih mendalam. Saya tidak memegang data tersebut, dokter. Tapi minimal gambaran tadi itu ya. Jadi pada yang kelompok sedang itu tidak ada yang meninggal, ya. Kelompok yang berat itu ada 4, dari 36 ada 4 yang meninggal. Ya, kalau yang di sedang tadi 18 orang semuanya selamat, ya. Kalau yang dikritis memang dari 15 yang 4 yang meninggal. Jadi saya kira sesuai dengan gambaran di internasional bahwa pada kelompok yang sedang itu cenderung hasilnya baik, yang berat masih ada harapan, ya. Tapi yang kritis memang sepertinya kurang memberikan harapan yang signifikan. Kata Dokter Diah sepanjang saya bisa jawab, nanti kalau ada yang lebih komplit, monggo Dokter Diah yang menambahi data di Muardi. Nah, terima kasih. Matur nuwun Dokter Tonang, wah datanya lengkap sekali ya Dok. Memang masih perlu banyak diteliti ya Dok ya, terutama kasus tadi yang disampaikan Dokter Tonang, ada sedikit harapan ya Dok ya. Sedikit harapan untuk pasien-pasien dengan COVID-19. Baik, ini dilanjutkan pertanyaan berikutnya ya Dokter Tonang, dari terapi plasma konvalesen. Nah ini Dokter Tonang. Terapi plasma konvalesen ini Dokter Tonang. Plasma rich protein, PRP ini ya Dokter Tonang ya. Monggo. Oke, baik. Yang dimaksud barangkali adalah protein rich, platelet rich plasma sebetulnya, yaitu sekarang sedang ada pemikiran untuk mencoba memberikan terapi dalam bentuk sel mesenkimal sebagai sumber dari stem cell. Nah, ya sama dengan yang sudah saya sebut tadi, memang stem cell pun termasuk bagian dari uji klinik sebetulnya. Artinya sama-sama masih dalam upaya uji klinik mencoba. Ada laporan kok tidak salah dari UNER sudah melaporkan ya suatu potensi untuk mencoba menggunakan stem cell ini. Nah, dalam titik ini menurut saya kita tidak bisa memastikan betul seberapa, tentu masih menunggu data. Tapi yang jelas ini beda dengan terapi plasma konvalesen, beda. Tujuannya beda. Kalau yang plasma konvalesen itu tujuannya adalah untuk memberikan antibodi netralisasi dan diharapkan ada tambahan dari imunomodulator pada pasien. Tapi kalau platelet rich plasma tujuannya sekali tadi adalah tujuannya dengan terapi mesenkimal berharap mendapatkan stem cell. Nah, dua ini. Nah, titik tangkapnya beda. Jadi memang beda dari dua tersebut. Sama-sama masih uji klinik, jadi kita belum bisa mengatakan mana yang lebih bukan tidak, karena ya sama-sama masih berjalan uji kliniknya. Kata Dokter Diah, terima kasih. Terima kasih Dokter Tonang. Perlu kita kembangkan ya untuk terapi platelet plasma ini dengan TPK ya Dokter Tonang, karena memang beda, semuanya masih dilakukan uji klinik. Baik, pertanyaan tapi titernya tinggi, kira-kira bagaimana nih Dokter Tonang? Yang maaf agak sedikit terputus dokter, yang mana itu? Yang dari siapa pertanyaan itu? Saya sambil baca chatnya. Yang dari jodeling penyintas COVID. Oh, penyintas COVID, baik, baik. Ini satu topik yang menarik. Memang kan karena tujuan dari plasma konvalesen adalah memberikan antibodi sekaligus juga memberikan imunomodulator, maka kajiannya dua. Antibodi yang terbentuk pada orang yang sembuh dari infeksi alamiah
ini memang cenderung lebih lengkap daripada yang timbul karena vaksinasi. Apalagi vaksinasi yang nanti misalnya diperoleh menggunakan metode bukan inactivated, bukan yang virus utuh. Maka tentu antibodi akan beda. Ini yang bersatu pendapat. Pendapat yang satunya lagi mengatakan bahwa pada dasarnya neutralisasi antibodi itu ditargetkan pada yang namanya reseptor binding motif atau reseptor interaction site di RBD domainnya protein S1. Dengan demikian, walaupun vaksinasi itu hanya ditargetkan pada protein S khususnya pada RBD, tetap bisa digunakan untuk fase konvalesen. Tapi kemudian kita teruskan dengan alasan kedua bahwa tidak hanya bicara antibodi, kita juga bicara mengenai berbagai zat lain yang kita harapkan membantu pasien di luar antibodi. Di titik ini kalau saya berpendapat, orang yang pasca vaksinasi memang tidak tepat untuk jadi calon donor plasma konvalesen. Terima kasih. Iya. Jadi ini yang post vaksin tetap tidak disarankan ya, Dokter Tonang ya, pasca vaksin. Betul. Tapi nggak sakit COVID ya. Baik, kita lanjutkan. Ini tadi sudah 3 pertanyaan untuk Dokter Tonang. Ini pertanyaan kembali ke Dokter Kunti ya. Dari Dos, mana yang lebih baik antara TPE dan CCRT pada pasien COVID-19? Monggo Dokter Kunti. Terima kasih Dr. Maria. Ini tadi sudah saya baca untuk pertanyaan. Memang pengalaman kami baru sekali ini kami membantu karena sifatnya kami dari pengalaman untuk CRRT seperti itu. Karena memang sekali ini baru TPE. Bagaimana Dokter Kunti? Dokter Kunti, bagaimana lebih baik yang mana antara TPE dengan CCRT? Maaf tadi ada suara yang masuk. Matono Dokter Maria, seperti yang tadi sampaikan, karena kebetulan untuk TPE ini untuk pasien COVID masih dalam proses penelitian, dan untuk hasilnya juga ini yang kami sampaikan tadi adalah masih berproses, dan untuk CRRT sendiri kami pengalaman kami sampaikan apalah yang sudah kami kerjakan satu di rumah sakit lain. Terima kasih. Ini lanjut ke pertanyaan Dokter Sukma. Ini Dokter Sukma kita ya, mungkin dari Aceh ya. Bila kami tidak melakukan pengambilan plasma konvalesen, namun ada kendala tidak memiliki belas. Nih, bagaimana harus dilakukan bila memiliki 5 setelah ini? Bagaimana Dokter Kunti? Sebentar nih dok, tadi kok putus-putus nih dari Mbak Sukma. Ini kayak memang Mbak Sukmanya kita mau mengambil plasma konvalesen tetapi tidak ada dan memiliki 5 setelah itu jam nih, gimana tadi? Tidak ada blast freezer-nya Dokter Kunti. Dok, mohon maaf mungkin saya yang kurang dengar gitu. Ya. Ini yang putus-putus di saya atau di Dokter Maria ya Dokter Tonang, ngapunten, saya kok nggak dengar. Mungkin Dokter Sukma, apabila nggak ada blast freezer, Dok. Oh, sudah dijelaskan, Dok. Terus kemarin sebenarnya kemarin sudah ditanyakan pada waktu rapat dengan Balitbangkes ya Dokter Sukma bersama saya, memang sudah ditanyakan bagaimana kesiapan, kesediaan dan sebagainya. Ya ini tentu menjadi perhatian tersendiri karena untuk pembuatan
FFP-nya supaya bisa bertahan lama, perlu freezer dengan minus 55 sebenarnya, ya, seperti itu. Tetapi kalau disampaikan kita misalnya punyanya 30, nah ini kan berdasarkan pengalaman yang sudah pernah melakukan penelitian, memang tetap kualitasnya akan lebih bagus kalau dengan freezer yang minus 55, karena sebenarnya untuk freezer yang min 30 itu adalah untuk penyimpanan. Jadi, ini berdasarkan yang sudah melakukan quality control-nya. Demikian. Itu ya Mbak Sukma, mungkin kemarin sebenarnya sudah mau ditanyakan juga ketersediaan dari alat untuk membuat FFP-nya seperti itu. Kalau kami ya tetap harapannya sesuai standar ya, karena pembuatannya adalah minus 55, mungkin itu akan kualitas yang lebih bagus, tetapi untuk yang minus 30 adalah untuk menyimpan seperti itu. Oke, terima kasih. Terima kasih Dokter Kunti. Kalau faktor pembekuannya kira-kira ada yang hilang atau gimana Dokter Kunti? Waktu itu kan memang untuk quality control untuk FFP kan ada faktor 8, kemudian juga ada beberapa yang lainnya. Memang hasilnya memang yang waktu itu kita coba perlu waktu lebih lama juga. Kalau kita misalkan terpaksa tidak menggunakan minimal 5, harus menggunakan yang minus 30, perlu waktu yang juga lebih lama untuk proses pembentukan FFP. Karena terus terang untuk quality control dengan alat kita yang kita punya kontak shock freezer itu pun nanti masih dilakukan penguji. Nah, apalagi kalau misalnya yang ini adalah blood freezer-nya adalah yang minus 30, ya, tentu akan perlu evaluasi lebih lanjut seperti itu, Dokter. Baik, terima kasih Dokter Kunti. Ini pertanyaan ketiga ya Dokter Kunti dari Dokter Nurul di Pati. Apakah ada perbedaan stabilitas antara dari whole blood? Monggo Dokter Kunti. Yang produk yang dari whole blood maupun yang untuk operasi, lagi sebenarnya untuk stabilitas selama proses pembuatannya sebenarnya tidak. Hanya di sini memang kelebihannya kalau aferesis dengan volume yang 2 kali lipat dibandingkan kalau pengambilannya dengan whole blood saja, ya seperti itu. Karena dengan whole blood akan hanya mendapatkan satu produk kantong, bahkan bisa lebih dari 2, misalkan terambil 600 mili, misalkan seperti itu. Kalau misalnya masalah stabilitas, selama pemrosesan kita sama standar, tidak ada bedanya, seperti itu. Matur nuwun Dokter Kunti. Jadi tetap harus memperhatikan SPO-nya ya. SPO standar pemeriksaan harus benar dan tepat. Kita kembali ke Dokter Tonang, ya. Masih ada ini banyak pertanyaan ini siap. Ya. Dari Dokter Lestari Ekowati, RSHVA Tulung Rejo Pare. Wah, jauh banget. Terima kasih ya Dok sudah join ya Dok. Apakah resipien TPK juga perlu dilakukan pemeriksaan antibodi kuantitatif sebelum dan setelah TPK untuk mengetahui keberhasilan TPK? Dan apakah ada batasan berapa kadar antibodi pasien yang perlu menerima TPK? Monggo Dr. Tonang. Terima kasih. Kalau dalam uji klinik di beberapa tempat memang itu dilakukan. Jadi dicek dulu sebelum diberi dan setelah diberi. Ya tujuannya sebenarnya 2 sih. Satu untuk menyiapkan data, artinya kalau ada orang dengan antibodi sekian, nanti ditambah dengan plasma bagaimana. Ada yang misalkan didapatkan bahwa setelah 14 hari sejak pemberian sudah langsung hilang, itu juga ada. Nah dengan data itulah kita bisa bandingkan nanti apakah memang diberi TPK itu bisa menaikkan antibodi nomor 1, apakah juga akan membuat outcome ini jadi baik. Nah, dari sana kita baru bisa menjawab pertanyaan kedua, yaitu akhirnya nanti pada kadar antibodi berapa di pasien yang bisa membuat dia menjadi baik. Nah, ini yang tidak kita belum dapatkan itu Dok, karena jangankan itu untuk orang biasa saja kita belum dapat, apalagi untuk pasien yang bisa mendapatkan. Kami menduga laporan dari FDA tadi adalah hasil uji klinik bahwa dia mengumpulkan data orang yang diberi TPK hasilnya baik itu di tracebacks berapa sih kadar antibodi pemberinya, terus ketemu angka tadi misalkan 132 tadi. Saya yakin masih seperti itu. Jadi belum merupakan sesuatu yang jelas betul bisa dicoba. Kalau saya beri sekian hasilnya berapa? Belum. Jadi masih sekian orang diberi yang hasilnya baik dicek berapa kadar antibodi donornya, lah ketemu angka 132 tadi. Baru begitu Dok. Tapi kita belum bisa punya data betul. Kalau untuk pasiennya sekarang, pasien itu butuh diberi TPK kalau antibodinya misalnya kurang dari berapa itu belum ada.
Belum ada, Dok. Terima kasih. Terima kasih, Dokter Tonang. Ini satu lagi dari Dokter Jetro untuk Dokter Tonang ya. Apakah ada batasan maksimal pemberian TPK dan apakah ada indikator kapan menghentikan TPK? Apakah perlu dicek ulang IgG-nya pada pasien tersebut? Ini mungkin IgG hampir sama dengan tadi ya, Dok ya. Monggo Dokter Tonang. Di dalam panduan FDA itu dikatakan bahwa diberikan 200 ml, kemudian dapat dipertimbangkan untuk diberikan lagi sesuai dengan perkembangan klinisnya. Yang saya baca adalah respon pemberian pada pertama itu akan dilihat secara klinis apakah ada perbaikan. Kalau ada, berarti kita bisa. Tapi kalau ternyata diberikan sekali tidak ada tanda-tanda perbaikan respon yang baik, maka justru tidak dianjurkan. Karena kan tadi memang kan pemberian itu harus dengan suatu perhitungan manfaat ya. Kalau diberi satu kantong pertama kok belum muncul dan tidak ada harapan akan baik, ya tidak diberikan lagi. Yang saya baca maksimal adalah 3 kali. Jadi 200 kali 3 kali. Tapi yang jelas pertama dulu diberi, nanti baru dilihat lagi. Kalau responnya oke, baru tambah lagi. Itu baru mungkin. Tapi yang jelas satu dulu. Yang saya baca demikian. Itu ini adalah teman-teman klinisi ya. Tapi yang saya baca demikian itu. Nanti Dokter Dia. Terima kasih Dokter Tonang. Ini masih banyak ini pertanyaannya. Ini bisa sampai malam ini ya nanti menjawab semua pertanyaan. Kembali ke Dokter Kunti ya. Ini dari Dokter Rahmania Kurbani dari Rumah Sakit RST Semarang. Syarat donor, apakah waktu 14 hari setelah dinyatakan sembuh, waktu itu mutlak? Apakah ada range waktu? Bagaimana jika kurang atau melebihi dari waktu tersebut? Monggo Dokter Kunti. Matur nuwun Dokter Maria, seperti yang tadi sekilas memang kami sampaikan, memang minimal adalah 14 hari setelah hasil negatif tanpa gejala. Tetapi yang kami sampaikan beberapa memang pada waktu mereka 14 hari pas itu ternyata ada beberapa yang masih kondisinya kami sampaikan tadi ya, kami karena nanti sekaligus menyambung di pertanyaan berikutnya. Saat ini memang kami masih menggunakan antibodi kualitatif karena terus terang kami juga masih diskusi dan konsultasi juga terkait tentang untuk antibodi kuantitatifnya. Kemudian meskipun kemarin baru muncul, kemarin kami dapatkan muncul seperti itu, apakah nanti akan disepakati semua akan menggunakan antibodi kuantitatif sesuai dengan standar yang ada. Kemudian kita balik lagi untuk yang masalah waktunya, memang diharapkan jangan lebih dari 3 bulan, karena rata-rata lebih dari 3 bulan, rata-rata untuk IgG-nya sudah menurun. Ya, seperti itu, meskipun kami juga masih menemukan dari beberapa yang lebih dari 3 bulan, tetapi masih ada untuk antibodi untuk IgG-nya. Ya, seperti itu. Ya, gitu ya Dok. Sebenarnya paling aman adalah sekitar 1 bulan itu aman lah seperti itu Dok. Kalau tidak aku 2 minggu dan sebagainya masih bisa Dok. Ya, paling aman ya Dok ya. Ini terakhir Dokter Kunti, karena pertanyaannya cukup banyak ini saya rangkum jadi satu ya. Dari Dokter Elia, Dokter Natalia, Dokter Dewi Lestiawati, hampir sama. Kalau misalnya TPK-nya nggak jadi diberikan, masih dalam kondisi beku, apakah bisa disimpan kembali? Atau misalnya dicairkan, kemudian dimasukkan ke plasma 3 jam gitu ya, karena terkait dengan transport, itu bagaimana? Toleransi waktunya berapa lama ini, Dokter Kunti? Sebenarnya sama seperti produk yang lainnya, komponen yang sudah dikeluarkan dari katanya kan kurang lebih sekitar 3-4 jam. Ini kan tentu ada perbedaan kualitas nih. Ini tentu akan dilihat dengan beberapa penilaian quality control. Kemudian kalau terkait memang ada beberapa pertanyaan, mungkin tadi sekilas saya ada baca juga, bagaimana kalau tempat kami jauh. Nah ini adalah menjadi salah satu kendala juga, karena kemudian di Solo kami tidak mudah mendapatkan dry ice, sekaligus karena tadi ada pertanyaan yang saya baca. Mungkin justru ada masukan dari Bapak Ibu semuanya, karena di Solo ini kami sudah mutar-mutar kemana-mana, untuk penyediaan dry ice kami harus mencari ke Semarang. Ini pengalaman kami pada waktu kami juga sudah mau mengirim hasil quality control untuk ke PMI Pusat, kami harus mencari sampai ke Semarang, kemudian dari Semarang baru kita lakukan pengemasan, dikirim dari Semarang ke Jakarta. Karena kami sudah mencari, tidak ada seperti itu. Terkait tetap nih plasma, meskipun kalau kita dibilang kalau sudah keluar dari tempat penyimpanan, ini fresh thawing tetap tentu ada perubahan kualitas. Jadi kalau memang sudah, kenapa dari PMI Solo juga mungkin dengan pelayanan darah yang lainnya juga berharap bahwa saat benar-benar plasma ini mau digunakan, saat itu juga tolong memberi informasi kepada kami untuk kami mencairkan. Tetapi saat ini belum dipastikan penggunaannya, jangan dicairkan dulu. Ya. Karena memang kami sudah mengharapkan dari rumah sakit untuk menyediakan surat pencairan. Jadi fungsi dari surat ini adalah memastikan
bahwa plasma ini saat sudah keluar dari kami sudah tidak ada dikembalikan lagi atau dibilang bahwa dibatalkan, karena terus terang tidak akan menjadi fungsinya sama seperti pada waktu masih beku, seperti itu dokter. Terima kasih Dokter Kunti. Baik, sepertinya kita juga terbatas dengan waktu ini ya, Dokter Tonang dan Dokter Kunti ya. Masih cukup banyak pertanyaan-pertanyaan. Mungkin nanti bisa Japri ya, Japri atau siap, monggo silakan. Ya, ke Dokter Tonang, Dokter Kunti, atau via email, monggo kami persilahkan. Terima kasih Dokter Tonang, Dokter Kunti untuk materinya. Kami simpulkan sebelum webinar ini kita tutup. Pertama, bahwa pemberian terapi plasma konvalesen pada pasien COVID-19 ini kita perlu edukasi ya ke pasien, bahwa TPK ini masih dalam koridor uji klinik. Dan tadi sudah disampaikan dari FDA 4 Februari 2021 ya, perlu menggunakan plasma itu dengan titer antibodi yang tinggi. Kemudian pada fase dini perjalanan penyakit, kemudian pasien dengan gangguan sistem imun atau tak mampu memproduksi respon antibodi yang adekuat. Kemudian ada tadi penetapan kit dengan cut-off masing-masing yang disyaratkan. Dan plasmaferesis ini, tadi disampaikan Dr. Kunti, perlu persyaratan yang cukup banyak tadi yang harus dipenuhi, termasuk informed consent sebelum melakukan donor plasma konvalesen. Jadi TPK ini belum menjadi standar baru terapi, tapi masih uji klinik. Masih perlu banyak data untuk menilai secara tepat dan tepat peran dan manfaat dari terapi plasma konvalesen ini. Demikian aplaus yang meriah untuk Dr. Tonang dan Dr. Kunti. Terima kasih juga kepada PT Terumo Indonesia, PT Itama, PT Dharma Mitra Abadi, dan seluruh hadirin yang telah berpartisipasi dalam kegiatan webinar kali ini. Akhir kata, saya selaku moderator undur diri. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam webinar lainnya. Terima kasih, waktu kami kembalikan kepada MC. Selamat siang. Kami ucapkan terima kasih kepada moderator kita Dr. Maria, narasumber Dr. Tonang dan Dr. Kunti atas penyampaian materi dan telah menjawab hampir seluruh pertanyaan dari peserta, dan juga dengan catatan boleh dijapri ya dokter. Silakan monggo dijapri para narasumber dan moderator kami hari ini. Semoga dengan penyampaian materi hari ini peserta menjadi lebih paham tentang plasmaferesis dan COVID-19. Acara selanjutnya ialah presentasi produk yang berhubungan dengan plasmaferesis, yaitu mesin Spectra Optia dan Trima Excel, yang akan disampaikan oleh Deputy Business Unit Manager Terumo Blood and Cell Technology, Kinan. Kepada Kinan, waktu dan tempat dipersilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, dokter, bapak, dan ibu. Perkenalkan, saya dengan Kinan dari PT Terumo Indonesia. Hari ini saya akan mempresentasikan untuk alat aferesis yang berkaitan dengan konvalesen plasma. Baik, saya akan coba share screen-nya ya. Sebentar. Login ya, Mas ngisi absen ada login. Ya. Halo, Kak Dian. Ya, Kinan, suaranya bisa terdengar dengan jelas. Mungkin slide-nya sudah bisa dilihat? Bisa di slide view. Di slideshow ya? Ya, Oke, sudah selesai. Sudah kelihatan ya? Sudah oke, Kinan. Silakan. Ya, hari ini sangat bersyukur sekali dari kami PT Terumo Indonesia dapat berkolaborasi dengan PDS Matlin dan HKKI Cabang Solo. Dan siang hari ini terkait dengan mesin Spectra Optia Therapeutic Aferesis, mesin yang kami miliki, sangat spesifik bisa untuk mengambil plasma convalescence dengan protokol plasma dan platelet collections.
Dan agenda dari presentasi ini adalah proses dari aferesis itu sendiri, kemudian feature dan benefit kenapa harus menggunakan mesin aferesis Terumo, dan resume. Sebagai mengingatkan saja dokter, bapak, dan ibu bahwa prinsip kerja dari pengambilan komponen darah ini adalah sesuai dengan gravitasi sehingga memerlukan tindakan sentrifugasi. Dan dari sentrifugasi ini akan terbentuk 3 lapisan utama yang dapat mengambil plasma, kemudian RBC, dan Bavicode, tergantung dari komponen darah apa yang nanti akan kita ambil. Ya, ini adalah konsepnya. Jadi darah dipisahkan secara sentrifugasi, kemudian melalui automated interface management sesuai dengan feature dan benefit yang kami miliki, maka akan terpisah secara spesifik komponen darah yang diharapkan, sehingga lebih murni untuk dapat memisahkan komponen darah. Oke. Terdiri dari 5 pump, di mana darah dari pasien atau pendonor, ini tergantung dari protokolnya, kemudian tercampur dengan antikoagulan dari AC pump, kemudian masuk ke dalam sentrifuge, di dalam sentrifuge akan terpisah menjadi 3 lapisan utama besar, dan sesuai dengan protokol yang diambil, jika ingin mengambil plasma, dalam hal ini adalah konvalesen plasma, maka melalui plasma pump akan masuk ke kantong plasma. Dan jika dengan therapeutic plasma exchange, bisa juga menggunakan replacement fluid, dibantu dengan kerja replacement fluid untuk mengembalikan cairan dari plasma yang dibuang. Dan akan kembali lagi yang tidak diharapkan komponen darahnya ke tubuh pasien atau ke tubuh pendonor. Dari proses aferesis ini adalah tampilan dari mesin kami, dimulai dengan loading kit, kemudian menginput data pasien atau data donor, mengambil darah whole blood, disentrifugasi, dikolek sesuai dengan komponen darah yang diharapkan. Dan, nah, ada 2 tipe dari mesin aferesis kami. Yang sebelah kiri adalah terima aksel, biasanya ditempatkan di PMI. Kenapa? Karena hanya memiliki feature untuk collection saja. Sedangkan untuk Spectra Optia, dengan feature komplit bisa digunakan di rumah sakit karena didukung dengan protokol-protokol terapeutik seperti therapeutic plasma exchange, leukophoresis, platelet pheresis, dan platelet plasma collection. Ya. Ada 3 pilar utama, yaitu safety. Dari sistem safety box yang kami miliki, ada 4 parameter yang diatur sesuai dengan total blood volume maksimal proses, kemudian post donation dari hematokrit donor, waktunya, durasi dari waktu proses pengambilan aferesis, dan post donasi dari platelet. Sebagai contoh, ini adalah tampilan ketika memang donor sudah diseleksi oleh mesin dan dapat melakukan tindakan aferesis selanjutnya. Tetapi jika tidak sesuai dengan 4 kriteria tadi, maka tidak dapat dilanjutkan, hanya muncul tampilan no product available. Sehingga safety untuk pendonor juga safety untuk operator. Safety berikutnya adalah low extracorporeal volume. Jadi mesin Terumo ini adalah satu-satunya mesin aferesis yang memiliki extracorporeal volume yang kecil, yaitu hanya 196 ml saja untuk mengisi dari disposable kitnya. Jarum ukurannya 17 gauge dengan plasma storage volume jika tidak di freeze secara langsung bisa menampung sampai 1000 ml. Dan kalau mau di freeze itu maksimalnya adalah 600 ml. Untuk platelet storage bag dilengkapi dengan 2 kantong platelet storage bag dengan masing-masing kapasitas volume per kantong adalah 400 ml dan konsentrasi minimal 1000. Safety berikutnya adalah leukodepletion tanpa filter. Jadi dengan konsep leukosit akan tertahan pada satu feature dari sentrifuge kami adalah LRS chamber, sehingga leukosit tidak akan masuk ke dalam kantong produk dalam jumlah yang banyak, dan sudah di QC, diuji mutu, bahwa residu leukosit dari produk platelet dan produk plasma adalah kurang dari 1 juta white blood cell saja. Sesuai dengan standar Council of Europe, karena kalau Council of ABB itu 5 × 10⁻⁶ WBC-nya.
dibandingkan dengan merek lain yang filternya berbeda dengan sentrifugasi kami, metodenya. Secara simple, pilar berikutnya adalah kaset terintegrasi dengan tubing, jadi memudahkan untuk proses training, memudahkan operator dalam proses pengoperasian mesin, dan SOP-nya juga pada layar, sehingga operator hanya tinggal lihat pedoman atau step-step langkah-langkah yang ada di layar, dan setiap tahapannya dipandu dari awal hingga akhir pencabutan jarum. Oke. Secara speed, dari mesin aferesis Spectra-Optia dan Terima Axel milik Terumo ini adalah continuous aferesis method, sehingga lebih cepat dibandingkan dengan mesin dengan yang lain, merek intermittent metodenya, sehingga saat proses dan proses return dan draw berlangsung secara bersamaan dari satu needle saja. Secara jurnal juga sudah dibuktikan bahwa dengan mesin aferesis Terumo memiliki durasi untuk platelet collection single dose adalah di rata-rata 40 menit saja, dan untuk double dose rata-rata di 60 menit. Dibandingkan dengan mesin lain yang bisa sampai 60 menit untuk single dose dan hampir 120 menit untuk double dose. Dari 3 pilar safety, simple, dan speed, maka ini adalah yang konsep kami tawarkan mengapa harus menggunakan mesin aferesis Terumo untuk pengambilan konvalesen plasma. Secara tampilan dari disposable kit, ini adalah tampilan dari bag plasma dan platelet. Jadi ada 2 platelet bag dalam satu rangkaian sekaligus. Untuk terapeutik ada satu fitur tambahan yang juga bisa dilakukan reporting terintegrasi dengan printer, sehingga memudahkan dari perawat untuk dapat langsung ngeprint ya untuk tindakan-tindakan aferesis selama berlangsung, khususnya untuk TPE dan leukophoresis. Secara mobile, bisa dipindahkan ini dengan syarat dan ketentuan khusus. Jadi harus dengan pantauan, tapi sangat memudahkan operator untuk dapat memindahkan mesin. Juga bisa ditempatkan di sela-sela bed. Oke. Secara summary, Spectra-Optia merupakan generasi dari mesin aferesis terapeutik yang terbaru, terupdate, dengan benefitnya adalah sangat simple, mudah digunakan karena terintegrasi dengan kaset, layarnya sudah layar sentuh, graphical user interface, dan secara speed juga sangat cepat karena continuous method, secara quality sudah terapprove oleh FDA, memiliki automated interface management system atau AIM system. Untuk TPE, tindakan TPE sangat memiliki higher plasma removal efficiency dan low platelet loss. Dan untuk stem cell collection juga dapat dilakukan dengan tindakan protokol mononuklear cell, lebih produknya lebih murni dan high collection efficiency. Dari satu mesin ini bisa mendapatkan 4 disposable kit yang dapat dioptimasi selain untuk platelet dan plasma collection, juga untuk therapeutic plasma exchange, collection set, dan IDL set untuk leukophoresis. Ya. Ada satu tambahan, Bapak Ibu, bahwa untuk tindakan konvalesen plasma ini memang diambil maksimalnya bisa sampai 800 sampai 1 liter dari kapasitas satu volume kantong plasma, dan nanti akan dibuat aliquot. Di sini kami akan tampilkan video, mudah-mudahan suaranya bisa terdengar. Ini adalah mesin penyambung cubing yang dapat mengaliquot dari 800 mili atau 1 liter plasma dapat di-split menjadi masing-masing 200 mili.
Secara closed system, hanya membutuhkan 14 detik saja, sudah bisa menggabungkan antara dua tubing terpisah menjadi satu. Ya. Dan disposable wafernya memastikan sterilitas dari setiap penyambungan. Ya. Dengan pemanasan 300 derajat dan disposable wafer, memastikan bahwa tindakan penyambungan tubing sangat steril dan closed system. Ya. Ini adalah gambaran populasi dari mesin terima aksel dan mesin spektraoptia yang sudah diinstal di seluruh Indonesia. Dengan demikian, terima kasih atas presentasi produk hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Kak Dian, silahkan. Ada satu lagi Kak Dian untuk video konvalesen plasma bisa ditampilkan oleh Mas Fandi ya. Baik. Silakan Mas Fandi. You've won the battle against COVID-19, but it's not over for others suffering alone in intensive care or relying on a ventilator for every breath. Fortunately, there's a weapon that's now running through your veins that could help patients with COVID-19 survive and win their own fight. That weapon is convalescent plasma. Your plasma transfused into patients in need. Here's how it works. Convalescent plasma is plasma donated from people who have already recovered from COVID-19. This plasma contains antibodies that help boost the immune system to fight the virus and lessen the symptoms for patients. Current research suggests that the earlier convalescent plasma is received in treatment, the higher the chance of recovery. You can provide hope and help others recover and reunite with their families by taking part in this simple treatment. If you've defeated the virus, are 14 days symptom-free, and have a positive COVID-19 test, you may be an eligible donor. First, call your local blood center or register online to donate. Then, they'll contact you to finalize the paperwork to get you qualified and set an appointment for your donation. At the blood center, you'll spend 30 to 40 minutes donating blood through a machine that collects the liquid plasma portion and then returns the red blood cells and platelets back to you. The whole process takes about 90 minutes. 90 minutes that could give someone else a fighting chance against COVID-19. You've won the fight, and your donation could help others win it too. Terima kasih, terima kasih atas penyampaian presentasinya dari Kinan. Jika para peserta memiliki pertanyaan seputar produk kami, silakan menghubungi perwakilan sales kami di area para peserta berada. Akhirnya kita memasuki penghujung acara. Sebelumnya kami sampaikan kesediaan peserta untuk mengisi link absensi dan kami akan mengirimkan sertifikat webinar ini. Kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan peserta untuk mengikuti acara webinar Plasmapheresis and COVID-19 dari awal hingga akhir. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat mengenal tindakan apa itu plasmapheresis dan memperkuat pemahaman tentang peran dari produk plasmapheresis dalam penanganan infeksi COVID-19. Kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang baik untuk PDS Patklin Cabang Surakarta, IACC Cabang Surakarta, PT Dharma Mitra Abadi, dan PT Terumo Indonesia, sehingga acara ini dapat terselenggara. Kami juga mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan webinar ini ada hal-hal yang kurang berkenan.
Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum kita tutup, mohon semua pembicara dan para peserta mungkin bisa menyalakan videonya. Kita akan melakukan sesi foto bersama. Silakan para peserta, mohon menyalakan videonya biar kita bisa take foto. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe everyone. Terima kasih. Mas Terima Fandi, kasih tolong diambil Dokter fotonya. Tonang. Terima kasih dokter. Terima kasih Dokter Kunti, Dokter Maria, Kak Dian. Terima Terima kasih. kasih semuanya. Boleh diambil fotonya, Mas Fandi? Ya, ini saya foto dulu. Oke, silakan. Oke. Siap ya. Ya, silakan. Satu, dua, tiga. Nah, satu, dua, tiga. Oke. Baik, terima kasih. Demikianlah akhir dari penyelenggaraan webinar hari ini. Sukses untuk teman-teman semua. Terima kasih kepada para tenaga medis yang sudah bekerja dengan baik selama pandemi ini. Kami mendoakan semoga Anda semua dan keluarga selalu sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Maturnuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Maturnuwun. kasih Monggo, Dokter Bu Tonang, Kunti, Dokter Pak Maria, Kunti. Dokter Kunti. Senang bertemu. Terima kasih. Ini semuanya. Mbak Kunti salam go Kang Garwo ya. Kapan ngirimnya aku meneh ngono ya? Beres. Menyusul. Deh, beres. Kasih ya. Moga matur nuwun. Tak pindah channel dulu matur nuwun. Monggo Iya. nuwun. Terima kasih dokter. PT DMA. Terima kasih semua. Nuwun, J. Sukses.